Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Rahmadani dengan NIM 19043108. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah soal yang berkaitan dengan materi investasi saham, akuntansi, dan pelaporan investor. Nah, ini adalah materi di pertemuan ketiga dari Makul Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Nah, sebelum kita memulai untuk menjelaskan tentang contoh soal yang ada di hadapan kita sekarang, saya akan menjelaskan bahwa ini adalah salah satu contoh dari bentuk kombinasi bisnis, yaitu bagian akuisisinya. Nah, apa itu akuisisi? Akuisisi itu adalah penggabungan dua perusahaan tetapi tidak menghilangkan kedua perusahaan tersebut. Ini seperti misalnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, dan perusahaan A itu menjadi perusahaan induk dan perusahaan B itu menjadi perusahaan anak. Nah, itu adalah akuisisi. Nah, saya akan masuk kepada penjelasan dari penjelasan soal untuk lebih memahami bagaimana pencatatan baik akuntansi dan pelaporan investor di kombinasi bisnis akuisisi. Nah, ini ada contoh soalnya. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari 2018, PT Kelaka mengakuisisi 70% saham sebesar 490.000 di saham ekuitas PT Kencana sebesar 300.000. Selisih investasi dialokasikan pada persediaan under value 50.000 terjual tahun 2018. Yang kedua, peralatan under value juga sebesar 100.000 sisa umur 5 tahun. Yang ketiga, tanah under value 200.000. Nah, lalu dari penjelasan di atas ini, apa sih yang diminta di soal tersebut? Yang diminta adalah dengan asumsi 1 atau A, apabila PT Kencana berlaba tahun 2018 sebesar 300.000 dan membagikan dividen 100.000, tentukanlah laba dari Kencana dan nilai investasi akhir PT Kelaka. Yang B, pada tahun 2019 Goodwill mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ini sama dengan under value 20.000 dan laba PT Kencana 200.000, dividen yang dibagikan 50.000. Tentukanlah laba dari Kencana dan nilai investasi akhir PT Kelaka. Nah, untuk menjawab ini kita harus menjawabnya, kan ada dua nih asumsinya, maka kita harus pun menjawab dengan dua asumsi tersebut. Nah, kita mengambil asumsi pertama, yaitu apabila PT Kencana berlaba di tahun 2018 sebesar 300.000 dan membagikan dividen 100.000, tentukanlah laba dari Kencana dan nilai investasi akhir PT Kelaka. Nah, untuk cara yang pertama itu kita harus mengetahui dulu nih alokasi diferensialnya. Nah, kita di sini harus mengetahui dulu HP-nya berapa, harga perolehannya. Harga perolehannya seperti yang diketahui pada soal itu 490.000. Nah, imbalan ini adalah imbalannya sebesar 490.000 bagi 70%. Ini adalah imbalan atau nanti ini tibanya ke kayak imbalan dari sahamnya. Nah, ini dia 490 dibagi dengan 70%. Nah, lalu nilai buku. Nilai buku ini didapatkan dari soal tadi ada disebutkannya ekuitas PT Kencana sebesar 300.000. Nah, nilai buku ini bisa kita dapatkan dari total ekuitas dari sebuah perusahaan tersebut. Nilai buku ini bisa kita dapatkan dari total ekuitas pada nilai buku perusahaan tersebut, perusahaan yang diakuisisi, atau dari total aktiva neto dikurang dengan total kewajiban neto gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, di sini 300.000 ya, sesuai dengan yang di soal. Nah, lalu berapa selisihnya? Tinggal kita kurangin saja 700.000 dikurang 300.000, jadinya 400.000. Nah, di sini karena ada dikatakan di sini dikatakan dengan
under value itu berarti dia menyatakan bahwa nilai buku pada PT Kencana dan nilai wajar pada PT Kencana itu berbeda. Makanya ada pernyataan under value atau value nantinya. Nah, di sini ya kita kotakkan untuk memperjelasnya lagi. Nah, yang 50.000 tadi itu 50, 100, 200 itu adalah selisihnya, selisih dari nilai wajar dan nilai buku. Nah, keterangan tadi under value ya. Nah, lalu selisih ini kita tambahkan menjadi alokasi ke aset yang bisa diidentifikasi. Nah, alokasi aset yang bisa diidentifikasi ini mengatakan bahwa aset tersebut itu nilai wajar dan nilai bukunya itu berbeda, makanya dia bisa dikatakan sebagai bisa diidentifikasi. Makanya di sini 350.000 ya total seluruhnya. Lalu selisih diferensialnya 400.000 dari di sini tadi. Lalu untuk bisa mendapatkan 400.000 ini maka kita akan menambahkan 50.000 lagi. Nah, 50.000 ini dimasukkan ke dalam goodwill. Ya, karena aset itu total asetnya itu lebih kecil daripada selisihnya, maka itu dinamakan dengan goodwill gitu. Ya, yang sebelumnya itu total aset dikurang dengan total investasi. Nah, jika total investasinya itu lebih kecil atau lebih besar daripada total aset seluruhnya, maka dia dinamakan dengan goodwill. Seperti itu. Nah, di jurnal, lalu kita bisa membuat langsung jurnal ya. Jurnal tanggal 1 Januari, tadi katanya PT Pelakam Akuisisi. Maka kita buat 1 Januari 2018 pada saat investasi. Nah, pada saat investasi tentunya kita mengeluarkan kas. Nah, lalu akun penyeimbangnya dari investasi pada PT Kencana karena kita kan melakukan investasi. Nah, lalu yang kedua yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 pada akhir tahun. Itu kita mencatat laba dari anak atau laba dari PT Kencananya. Nah, laba ini kita dapatkan dari 300.000 tadi. 300.000 nih, ada nih diketahui. Laba dari PT Kencana 300.000 dikalikan dengan nilai nilai saham kita yang tadi 70%, berarti dikalikan dengan 70%, ya kan? Tadi dia dikalikan dengan 70%. 300.000 dikalikan 70%, jadinya 210.000 pada tanggal 31 Desember 2018, laba yang dibagikan oleh PT Kencana. Nah, lalu yang kedua kita mencatat dividen dari anak. Kembali lagi kepada asumsi tadi, diketahui bahwa PT Kencana membagikan dividen sebesar 100.000. Seperti laba, kita juga kalikan dengan 70%. Lalu di sini kita mencatat amortisasi ya. Nah, amortisasi bisa juga amortisasi. Nah, di sini amortisasi tadi kita sudah mengetahui ya dia under value. Nah, under value itu dia mengurangi investasi sebesar kepemilikan. Jadi untuk mencari amortisasinya itu adalah tinggal kalikan saja nilai selisih ini dikalikan dengan 70%, jadinya nilai investasi kita ya 70%, jadinya 35.000. Seperti itu juga peralatan. Nah, tanah kenapa tidak diamortisasi atau didepresiasi itu karena tanah itu dia tidak memiliki umur ekonomis dan setiap tahun itu tanah itu akan bertambah harganya, tidak pernah menurun. Berbeda dengan
peralatan itu setiap tahun setiap bertambah umur peralatan, maka peralatannya akan nilai peralatan itu akan berkurang setiap tahunnya. Nah, kalau dia under value itu dia akan mengurangi investasi. Nah, mengurangi investasi berarti inilah akunnya laba dari PT Kencana dan investasi pada PT Kencana. Oke. Nah, lalu laba dari PT Kencana. Laba dari PT Kencana yang pertama itu bagian laba 70%. Tinggal kita buat yang laba ini ya. Laba ini tinggal kita salingkan saja ke sini akun labanya. Lalu persediaan under value. Persediaan under value tadi 35.000. Oke, tinggal kita under value itu kan mengurangi ya nilai investasinya. Mengurangi 35.000. Peralatan juga 14.000. Jadinya total laba PT Kencana 161.000. Lalu investasi akhir, investasi awal. Untuk mencari investasi akhir, kita harus mengetahui investasi awalnya. Investasi awalnya berapa? Tadi 490.000. Lalu laba dari anak. Laba dari anak berarti yang tadi ya, laba dari PT Kencana 161.000. Dividennya ini yang tadi ya, yang sudah cari dividen. Jangan saja ke sini. Dividen. Oke. Dividen. Maka didapatkan investasi akhir pada PT Kulaka 581.000. Nah, lanjut kita melakukan analisis terhadap asumsi kedua, yaitu pada tahun 2019. Berarti ini sudah tahun berjalan ya, 2019. Goodwill mengalami penurunan 20.000. Dan laba PT Kencana 200.000, dividen yang dibagikan 50.000. Tentukanlah laba dari Kencana dan nilai investasi akhir PT Kalaka. PT Kalaka ini, yes, PT Kalaka. Nah, ini karena sudah tahun berjalan, maka kita tinggal mencari tanggal 30 Desember saja. Nah, berapa sih? Seperti tadi juga caranya, tinggal 200.000 dikalikan dengan 70%, dapatlah 140.000. Dividen juga seperti itu caranya. Nah, lalu di sini lagi persediaan. Kan katanya tadi di asumsi pertama itu persediaan sudah terjual di tahun 2018, maka kita di tahun 2019 tidak perlu menghitung amortisasinya kembali. Nah, peralatan 14.000 karena ini asumsinya dengan garis lurus ya. Goodwill ini juga kita harapkan amortisasi. Bagaimana amortisasinya? Sesuai dengan yang tadi, selisih tadi atau under value tadi. Nah, dicarikan dengan selisih dikalikan dengan nilai sahamnya. Lalu kita mencatat amortisasi dari akses yang terjadi. Karena seperti biasa karena tidak ada amortisasi, seperti itu juga dengan persediaan tidak ada amortisasi karena sudah jual. Peralatan itu tinggal kita pindahkan saja. Ya, goodwill juga seperti itu. Nah, lalu laba PT Kencana. Dari PT Kencana 140.000. Dari mana dapat 140.000? Dari sini tadi. Ya, seperti biasa, seperti yang di awal tadi sudah ya, itu. Oke. Kok goodwill mempengaruhi laba dari PT Kencana? Ya, seperti itu, dia akan mempengaruhi laba dari PT Kencana karena laba itu dipengaruhi oleh beban. Dalam laba itu nanti kita juga akan ada beberapa akun, yaitu pendapatan dan beban. Maka kalau misalnya goodwill ini diamortisasi, maka akan mempengaruhi ke laba secara tidak langsung. Nah, investasi akhir ini, investasi awalnya yang mana?
Kan ini sudah telah berjalan, maka ini investasi awal yang kita dapatkan di investasi akhir pada tahun 2018. Sebesar 581.000. Cek lagi ya di tahun 2018-nya. Apakah betul sebesar segitu investasinya? Nah, betul. 581. Tinggal dipindahkan saja ke sini. 581. Laba dari anak sebesar ini ya. Nah, dividen juga tinggal dikurangi saja. Investasi akhir pada PT Kencana 1958 itu. Nah, seperti itu soal yang di soal pertama. Cara penghargaan di soal yang pertama. Dan atau soal nomor 2 yaitu soal yang berbunyi pada tanggal 1 Maret 2019 PT Poton membeli 60% saham PT Happy sebesar 660.000. Berikut laporan posisi keuangan PT Happy per 1 Maret 2019. Teman-teman bisa melihat ini adalah laporan posisi keuangan dari PT Happy-nya, nilai buku, nilai wajar, tidak sendiri, nilai buku, nilai wajarnya, ini masing-masing akun. Lalu informasi yang tersedia adalah selama tahun 2019 PT Happy memperoleh laba 300.000 dan membagikan dividen 100.000. Diminta oleh soal ini adalah pertama, mencari alokasi diferensialnya, yang kedua, mencari laba dari Happy tahun 2019, yang ketiga, mencari investasi pada akhir periode, keempat, membuat jurnal ditemukan. Itu ketiga, alokasi diferensial. HP-nya, harga perolehannya itu 660.000 seperti yang tahu tadi di soal ya, 660.000. Lalu imbalannya adalah harga perolehan dikalikan dengan jumlah saham kita, yaitu 60%, jadinya sejuta 100. Nilai buku ini didapatkan dari ini jumlah total dari jumlah total ekuitas nilai buku ini pada nilai buku PT Happy-nya. Nah, ekuitas yang ada di PT Happy itu ada dua, itu berdasarkan saldo lengkap. Jadi ada 100 juta ditambah dengan saldo yang ada 100 menjadi sekitar 500. Nah dia. Lalu dapatlah selisih diferensialnya, prosesnya itu sebesar 400.000 minus karena bukunya lebih besar pada imbalannya yang diperoleh oleh PT Potonnya. Nah, itu kita harus mengalokasikan 400.000 tadi ini kepada aset-aset yang dapat diidentifikasi. Aset-aset yang dapat diidentifikasi itu adalah aset-aset yang nilai buku dan nilai wajarnya itu terdapat selisih atau tidak sama. Nah, yang ada selisihnya itu adalah persediaan sebesar ini, nilai wajar 20 kurang 220.000, nilai wajar 590 kurang 50 jadinya 40, ini jadi 100. Nah, 30. Nah, ini dia akun selisihnya untuk persediaannya agaknya 20.000 udah under value karena nilai bukunya itu di bawah dari nilai wajarnya, kan? Maka artinya nilai PT Poton ini mendapatkan kayak sebuah keuntungan gitu kan, karena nilai buku yang tersedia dari PT Happy itu lebih besar daripada nilai wajar di pasar. Nah, peralatan juga seperti itu. Nah, kalau hutang obligasi ini perlakuannya ini kan over value artinya peningkatan nilai. Nah, ini terjadi karena nilai bukunya ternyata lebih cepat daripada nilai wajarnya, artinya nilai wajar sesuai itu cuma 445, yang dicatat itu adalah 450. Ini perlakuan ke over value di hutang obligasi hutang ke kewajiban itu sama dengan perlakuan di under value pada aset. Nah, kita ketahui berapa selisihnya, akhirnya kita mengetahui berapa nilai
nilai aset yang bisa diidentifikasi. Nah, untuk selisih diferensial aset ini dia tetap akan sama di 400. Nah, maka dari 225 untuk mendapatkan minus 400, maka kita selisih sebesar minus 925.000. Maka itu nanti akan mempengaruhi laba kita, dia akan menambah laba kita, bukan dimasukkan kepada laba akuisisi. Selain itu, karena juga nilai imbalannya itu lebih kecil daripada nilai bukunya, karena dia mendapatkan laba akuisisi. Bayarkan itu lebih kecil daripada nilai seharusnya kita bayarkan, mendapatkan laba akuisisi atau keuntungan dari pembelian atau akuisisinya. Nah, jurnalnya tadi kan tanggal 1 Maret ya, saya potong itu akuisisi PT Happy. Nah, sepertinya jurnalnya investasi pada PT Happy 610.000 pas 610.000. Nah, selanjutnya itu tanggal 31 Desember 2019. Kita laba dari anak, labanya tadi berapa? Yang dibilangnya 300.000 dikalikan dengan jumlah saham kita, jadi 140. Dividen seperti itu juga. Nah, dia itu 100.000 dikalikan 60.000. Mencatat dividen dari anak artinya kas kita akan bertambah. Nah, investasi pada PT Happy itu berkurang karena kita sudah mendapatkan hak kita berupa dividen dari PT Happy. Nah, lalu kita mencatat amortisasi pada masing-masing aset yang sudah diidentifikasi tadi. Nah, ini 10.000 ini didapatkan dari selisih harga buku dikurang nilai wajar tadi itu dikalikan dengan 60% dari nilai saham kita dibagi 10 dikali 10 dibagi 12 itu karena kita memulai itu PT Photon itu akuisisi PT Happy itu di tanggal 1 Maret 2019. Ini tanggal Maret ke tanggal 31 Desember itu berjalan 10 bulan, makanya dikalikan 10 bagi 12. Seperti itu juga yang terakhir-terakhirnya. Lalu kenapa tanah tidak diamortisasi juga? Itu seperti yang tadi juga, karena tanah itu dia tidak memiliki penurunan nilai dan dia tidak memiliki penurunan komersial. Seperti ini. Seperti tadi kita ketahui, karena dia nilai wajarnya itu lebih tinggi atau karena nilai bukunya itu nilai catatannya ternyata lebih rendah daripada nilai wajarnya, maka itu akan berupa pengurangan atas investasi kita gitu. Investasi PT Photon itu terhadap PT Happy itu berkurang gitu. Nah, sebesar 10.000 dan juga kalau Anda itu mengurangi investasi sebesar kepemilikan. Nah, di utang tadi kan over value atau nilai bukunya ternyata lebih daripada nilai wajarnya. Nah, yang seharusnya kita punya itu adalah 445, tapi kita 410, berarti itu juga akan mengurangi investasi pada PT Happy gitu. Nah, ini laba dari PT Happy. Bagian laba tadi ada 60%, yaitu 300 dikali 60%, jadinya 180. Persediaan itu berkurang, peralatan itu mengurangi, bangunan juga, utang juga mengurangi. Berarti hasilnya sebesar total laba PT Happy sebesar 162.667. Nah, selanjutnya investasi akhir. Nah, investasi akhir ini laba akuisisi ini kita akan mempengaruhi investasi akhirnya. Itu investasi awal tadi 60.000 ya, laba anak dari sini. Nah,
laba akuisisi. Nah, akuisisi ada 625. Dividen itu mengurangi investasi kita. Ada PT Happy-nya, mengurangi investasi PT Potong terhadap PT Happy. Jadinya 100. Jadinya nilai investasi akhir pada PT Potong terhadap PT Happy sebesar 1.357.667. Setelah hasil dari pencarian di soal nomor 2, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pencarian nilai, dan apabila ada kesalahan atau kata saya, saya mohon maaf juga, karena kesempurnaan milik Allah dan kesalahan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.